perang Islam jeung Islam. Nah, kalau sampai terjadi perang Islam dengan Islam, saudara, dia muncul Ratu Adil. Perang saudara, di situ baru muncul Ratu Adil. Jadi kan kalau dilihat dari segi etikot dia, Prabu Siliwangi ini kan hanya seperti Yesus saja, seperti Yesus dalam etikotnya orang-orang Nasrani begitu. Ini pendukungnya Deddy Mulyadi sudah jelas, kasundaan yang ini nanti di akhir akan kita bahas tentang hal itu ya. Oh, dugikeun ka Jokowi oge eta putusan di Prabu Siliwangi kene. Nah, sampai Jokowi pun itu masih utusan dari Prabu Siliwangi tadi. Begitu. Dan ada alasan kenapa Deddy Mulyadi itu di Purwakarta banyak sekali menimbulkan kontroversial. Tidak seakan-akan tidak takut sama hukum syariat begitu. Ini kan selalu ngeles dengan i'tiqad. Saya itu kalau hormat sama bendera itu kan gak apa-apa. Kenapa hormat sama bendera boleh, tetapi hormat sama simbol-simbol kesundaan gak boleh? Itu kan dua perkara yang lain sebetulnya begitu kalau dia itu memang paham urusan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita akan membahas ramalan Sunda Wiwitan mengenai pemimpin Jawa Barat saat ini, Deddy Mulyadi. Ini banyak sekali konspirasi yang terbangun di belakangnya. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, ini kita bisa mengambil pelajaran begitu. Jadi konteksnya bahwa kemarin ya pada podcast Faisal Akbar itu tatkala Deddy Mulyadi memenangi kontestasi politik sebagai gubernur Jawa Barat, itu disebutkan Sunda Wiwitan memenangkan Jawa Barat. Nah, ini sebetulnya secara kelompok begitu ya, ini tidak ada masalah siapapun lah. Karena memang yang namanya pemimpin itu pasti akan ada penyokong, pendukung, dan ada pula yang kontra. Nah, dalam hal ini saya hanya melihat ini dari segi akidah, dari segi i'tiqadnya saja. Dan kita akan melanjutkan apa yang bisa kita ambil dari video yang akan kita tayangkan. Sakinah, jadi kan nyambung antara Maung Kajajaden sebutna mangaganggu karena ia pengikut Prabu Siliwangi nama tilem gitu. Karena pendapat Abah bahwa Prabu Siliwangi itu dewa. Cek guru Abah, dewa turun ke bumi. Sebentar ya. Nah, ini bermasalah nih. Kemarin kita itu sudah membahas bahwa Uwa di sini ya, ini saya lupa namanya Uwa siapa ini. Ini membahas bahwa Prabu Siliwangi itu memiliki prajurit-prajurit yang mana mereka itu disuruh untuk bersembunyi, nyumbutin Caang, yang mana akhirnya mereka itu ada yang berubah menjadi maung, menjadi macan begitu, menjadi harimau. Jadi yang menjadi harimaunya itu bukan Prabu Siliwangi. Dan dia yang bersangkutan ini mengatakan bahwa saya ini bisa membuktikan bahwa maung itu benar-benar ada. Nah, pada video kali ini sudah membicarakan bukan hanya pada mengabarkan dari apa yang nampak bagi mereka begitu. Mereka itu sudah mengabarkan tentang i'tiqad, yang mana mereka itu mengatakan tadi bahwa Prabu Siliwangi ini adalah titisan para dewa ya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya si Abah ini. Nah, ini masalah ya, karena dewa-dewa itu tidak ditemukan di dalam literatur Islam, tidak ada. Jadi ini yang dimaksud dewa-dewa itu apa? Kalau yang dimaksud dewa-dewa itu misalkan adalah jin, maka jin itu tidak bisa berubah hakikatuhu menjadi manusia. Ya, bukan merubah bentuk. Kalau merubah bentuk itu perkara lain, bisa kita bicarakan begitu. Jadi tidak ada tuh di dalam Islam itu dewa-dewa. Dalam tasawur apapun, dalam definisi apapun, dewa-dewa itu tidak ditemukan pada kenyataan. Atau misalkan dikatakan malaikat nih, dewa-dewa itu pun tidak bisa dikatakan karena Prabu Siliwangi itu punya anak. Ini bukan hanya kolbu suroh begitu. Kemudian apa maksudnya? Jadi ini punya i'tiqad bahwa dewa-dewa itu ada, dan ini jelas sesuatu yang bisa mengeluarkan dari agama. Ya, apabila dewa-dewa ini disifati dengan dayati, disifati dengan keilahian begitu. Kita akan simak lagi nih, kita mundurkan sebentar ya. Buatna mangaganggu karena ia pengikut Prabu Siliwangi nama tilem gitu. Karena jadi Prabu Siliwangi itu
Film bahwa hilang. Prabu Siliwangi itu dewa. Cek guru abah dewa turun ke Kata guru bumi. abah dewa. Jadi we raja. Dewa yang turun ke bumi. Jelem berangkat deui berarti ka surga kadewaan mangka. Tuh. Jadi Prabu Siliwangi itu tidak mati, tapi dia itu tilem. Tilem itu kalau di dalam istilah Indonesianya saya tidak mendapatkan ya. Itu tilem itu biasanya dalam keadaan dia itu sirna ya, bisa menjadi cahaya, tapi yang jelas dia itu sudah tidak didapati lagi di dalam alam materi. Begitu, itu tilem. Saya tidak mengatakan ini tidak ada ya dalam kenyataannya. Cuman apabila dikatakan bahwa tilem ini adalah sebagaimana dikatakan tadi, karena Prabu Siliwangi itu adalah dewa, kemudian dia itu tidak mati tetapi tilem kembali kepada surga, tadi katanya begitu ya, kembali kepada alam kedewaan. Ini udahlah, ini secara zahir sudah bisa mengeluarkan dari agama secara zahir ya. Gelarlah Sumedang mah Sangyang gitu kan, rasna deui kena rara ora kena pati maka adalah insun medal kaula lahir deui gitu. Nah, cuman gitu. beda Jadi, waktu beda ini bahasanya gimana ya? Surga kadewaan maka gelarlah Sumedang mah Sangyang gitu kan. Nah, itu gelarlah Sumedang itu apa? Sangyang. Nah, ini maksudnya itu Sangyang itu mungkin ke Prabu Siliwangi tadi, atau digelari Sumedang itu Pangyangan begitu ya, Panghiangan. Apa ini maksud ini? Rasna deui kena rara ora kena pati. Nah, itu kena sakit tapi nggak kena mati. Maka adalah insun medal kaula lahir deui gitu. Nah, insun medal kaula lahir lagi. Jadi kan kalau dilihat dari segi etikot dia, Prabu Siliwangi ini kan hanya seperti Yesus saja, seperti Yesus dalam etikotnya orang-orang Nasrani begitu. Ini pendukungnya Deddy Mulyadi sudah jelas, kasundaan yang ini nanti di akhir akan kita bahas tentang hal itu ya. Makanya nggak heran kalau misalkan kita itu melihat Deddy Mulyadi dari segi ilmu kesantrian, mereka marah begitu. Ini sudah orang-orang yang Sunda Wiwitan itu dulu adalah orang-orang yang termarginalkan karena mayoritas orang Sunda itu menerima Islam sebagai agama, dan orang-orang yang menjadi Sunda Wiwitan sekarang itu tidak mau menerima Islam sebagai agama. Akhirnya mereka itu mengasingkan diri, jadi Sunda dalam lah begitu katakan ya. Kalau kata Kang Deddy Mulyadi itu di keadatan itu ditemukan, dan itikotnya memang seperti ini. Ini kalau mau jangan bawa-bawa Islam begitu ya, jangan bawa-bawa Islam karena Islam tidak seperti ini. Supaya kita juga tahu Deddy Mulyadi ini itikotnya apa kalau disokong sama orang-orang kayak gini. Nanti kalau itikotnya Deddy Mulyadi sendiri ya harus dilihat dari pembicaraannya Deddy Mulyadi sendiri. Cuman beda waktu, beda zaman, beda raga. Cuman ilmu tetap gitu. Nah, jadi Prabu Siliwangi itu akan meniti kembali, akan lahir kembali, cuman beda waktu, beda raga, hanya saja ilmunya tetap. Sebutnya insun medal. Gitu. Nah, itu yang disebut insun medal. Anu bikin Pak Soekarno meyakini orang-orang itu teh Prabu Siliwangi kene gitu. Tuh, jadi orang-orang itu meyakini ya, orang-orang itu kan circle mereka saja. Orang-orang itu meyakini bahwa Soekarno ini masih Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sebagai apa itu? Sebagai reinkarnasi atau sebagai apa? Oh gitu. Oh, dugikeun ka Jokowi oge eta utusan di Prabu Siliwangi kene. Nah, sampai Jokowi pun itu masih utusan dari Prabu Siliwangi. Jadi aya sakesaler gitu. Tapi Jokowi itu jalan, bukan itu titisan, tapi jalan untuk membuka turunan dari eta Prabu Siliwangi teh. No, cuman Jokowi itu dia bukan titisan Prabu Siliwanginya, tapi hanya jalan saja, hanya karpet merah saja untuk mendatangkan titisan Prabu Siliwanginya. Cuman benten gelar kena teh. Cuman nantinya pada gelar. Pajajaran baheula jeung pajajaran ayeuna beda. Tanda-tanda aya hiji ayeuna gitu. Nah, pajajaran dulu sama pajajaran sekarang beda. Tanda-tandanya ada satu sekarang nih. Ini nubuah yang mereka tunggu-tunggu ya. Mantap. Ya, eta menjadi gubernur ayeuna gitu kan. Nah, itu yang jadi gubernur sekarang. KDM. Nah, KDM. Nah, itu antara pajajaran baheula jeung pajajaran ayeuna gitu.
Nah, beda Pajajaran dulu sama sekarang. Ini sudah jelas ya keluar dari orang ini. Jadi KDM itu kalau bukan dia itu titisan Prabu Siliwangi, itu tanda-tanda bahwa ini adalah titisan Prabu Siliwangi yang akan mengembalikan kejayaan Pajajaran. Ya meskipun tidak sama dengan Pajajaran dulu. Yang ada itu Pajajaran sekarang begitu berbeda. Katanya begitu. Ini kan ikhbar anil i'tiqad dia. Ini mengabarkan tentang apa-apa yang tersimpan dalam hatinya. Gitu kan. Nah nggak aneh Abah terus disepot gitu. Makanya Abah terus mensupport. Ada cerita kayak muncul Ratu Adil deh. Jadi Ratu Adil dia kudu perang lah. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini apa yang paling berbahaya nih. Jadi Ratu Adil itu akan muncul. Cuman Ratu Adil itu bisa muncul kalau perang dulu. Jadi coba ya, ini bukan i'tiqad satu orang. Perkataan seperti ini adalah perkataan yang sistematis. Jadi ini ada katakanlah ada gurunya, ada pemberi doktrinnya, kalau kita katakan doktrin begitu, yang mana mereka itu sudah lama sekali menunggu turunnya titisan Prabu Siliwangi, yang mana titisan Prabu Siliwangi yang akan ada ini itu sudah disebutkan tadi ada pada Soekarno begitu. Kemudian akan ada lagi, ya ciri-cirinya itu ada pada KDM, kata orang ini tadi, yang akan membawa Pajajaran baru. Nah cuman KDM ini baru bisa menjadi Ratu Adil kalau nubuat ini terjadi. Apa? Harus perang dulu. Ini masalah. Nanti kita akan bisa melihat kenapa kok orang-orang seperti ini, termasuk nanti di belakangnya Mukimad, hobi banget bikin narasi-narasi yang membuat kita marah. Jalan-jalan perang akhirnya ya masalah agama gitu kan. Nah, perang jalannya perang itu di dalam masalah agama. Nah, didinya kekuasai turunlah Ratu Adil, nyesahkeun deui amanah gitu. Nah, perang sampai terjadi terkuasai turunlah di situ apa? Ratu Adil. Ratu Adil ana dalanna tina agama kan. Habib jadi masalah itu aja. Nah, jalannya dari agama. Kan, gitu betul, kan. Habib betul. Jadi masalah, itu ramai sekarang. Perang Islam jeung Islam. Nah, kalau sampai terjadi perang Islam dengan Islam, saudara, jadi muncul Ratu Adil. Perang saudara, di situ baru muncul Ratu Adil. Tentang negara ke luar negeri. Nah, sudah dulu di situ. Ini membuat berbahaya ya. Jadi untuk mengeluarkan Ratu Adil itu harus terjadi perang saudara dulu. Yang mana itu Habib tadi sudah disebutkan. Mau ngomong apa kita? Ya, ini terjadi. Apa ya? Saya rasa begini, ini perkara yang sudah nampak jelas. Jadi orang yang tidak bisa mengambil benang merah antara apa yang terjadi ini bisa dikatakan buta akan fakta begitu. Berbahaya sekali apabila seseorang ini memiliki impian akan kesejahteraan suatu daerah atau kesejahteraan suatu kelompok, yang mana untuk menggapai kesejahteraan itu harus diadakan pertumpahan darah dulu. Ini yang terjadi juga pada kelompoknya ya Hod itu, ya, yang mana mereka itu punya nubuat, punya profesi bahwa The Messiah itu dia akan turun apabila telah terjadi perang besar. Ini kan sebetulnya polanya sama tuh, ya, konspirasi sama. Ya mungkin ini bukan mungkin ya, ini salah satu cirinya akhir zaman juga. Orang sekarang sudah termakan banyak sekali hoax seperti ini. Ini masalah. Nah, dan sekarang si Uwa ini akan membicarakan tentang modal, ya, modal dari mana Sang Ratu Adil ini bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan duit, bisa mendapatkan pengaruh secara materi, dilihat dari segi modal untuk berjuang. Ini yang akan dia bahas tuh. Iya. Bingung ke masalah manajernya. Sahabat mah apa? Harta karun eueur amakmurkeun ieu negara gitu. Kumaha Nah, Abah itu tahu harta karun untuk memakmurkan negara ini. Bener Banten, Baduy, Sumedang. Daerah Banten, Baduy, Sumedang. Sumedang di mana Sumedang? Rahasia dong. Kalau harta karun itu rahasia. Mahal ini mah nih, aduh. Terus di Gunung Galunggung, Gunung Galunggung. Itu aya tempat penyimpanan harta karun gitu. Ada tempat penyimpanan harta karun. Itu bermerek. Apalagi pernah ngagali gitu di dia menang. Sebentar. Nah, ini juga ramai juga di Garut itu bukan
Dalam pengertian ya udah bukan rahasia umum. Ini kelompok seperti ini ada. Saya pernah ada di dalamnya. Itu ngobrolin sancang 1, sancang 2, sancang 3 begitu. Malah dulu pernah dipinta untuk mengeluarkan harta Soekarno ini, dan itu ada keanehannya. Yang mana kata si Abah ini akan menyebutkan bahwa si Abah ini pun bisa membuktikan dalam pengertian itu pernah ya. Dia itu pernah berusaha untuk mengambil harta karun ini. Ini udah apa ya kita katakan? Kalau kita mau frontal ya kita katakan ya cuman dongeng saja begitu, mitos saja. Yang mana kalau misalkan itu mitos tidak mengganggu keimanan ya tidak masalah. Ini kan masalahnya di belakangnya ini. Ini adalah i'tiqad yang tidak bisa disatukan dengan keislaman. Tidak bisa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tidak bisa disatukan. Benar. Hal ini mana nih ada. Terus di Gunung Galunggung, Gunung Kampomas, itu ada tempat penyimpanan harta karun. Nah, ada penyimpanan harta karunnya katanya. Itu bermerek. Abah kayak pernah ngegali gitu di dia menang. Pernah menggali di sini dapat. Silakan. Karena ada orang lumpuh. Nah, cuman silakan. Kalau diambil nanti lumpuh tapi. Makan aja di Padepokan, di Batang. Tapi itu dijual, cuman sampel mungkul. Nah, di Padepokan ada 3 batang itu. Emas kan, emas cap Soekarno itu legendaris. Itu buat bukti gitu. Barang bukti. Nggak bisa dijual. Itu bukti saja ada. Berbentuk gelang sareng kongkorong. Anu ini berbentuk gelang sama tapi kan kalung. Ada manusia mah kayak kerang sarakah yang loba gitu. Ditarik manusia pengen banyak, diambil lagi. Aya kata-kata eta. Tah barang nama. Ada kata-kata itu. Nama bah ningali saksi aja bahkan gering ningali kagetna. Eta mah gitu kutukanana da ieu mah nu masyarakat. Nah itu kutukannya amanah, ini gitu. milik masyarakat disebut amanah. Saya eleh. Mau digunakan silakan. Pertahanannya depan tarung Abah gitu ya. Eleh. Tarung kalah dulu cuman, tuh. Abahnya. Delalong ya lumpuh gitu. Cuman resikonya ya kalau nggak buta lumpuh. Abah titip atau nu resep-resep sejarah ulah. Jadi nah sebentar ya. Ini sudah diketahui ya. Konspirasi di belakangnya bagaimana, kisahnya itu bagaimana, dan ini bukan baru setahun 2 tahun kemarin, enggak, ini sudah amat sangat lama sekali dan sudah banyak sekali korbannya. Banyak sekali korbannya, orang yang mencoba-coba masuk kepada dunia seperti ini di akhirnya ya kalau tidak kena gangguan jiwa ya bangkrut. Begitu, malah bisa sampai wafat, bisa sampai meninggal dunia. Ini berbahaya ya. Aneh-aneh aja. Nah, cuman ini nih ada nasihat begitu ya buat dari Abah ini, dari Uwa ini, nasihat untuk orang-orang yang suka sejarah. Dan tatkala kalangan mereka itu mengatakan suka sejarah, itu sejarah bukan yang diteliti secara ilmiah, tetapi sejarah yang diteliti secara mistik. Silahkan, cuman risikona delalong ya lumpuh gitu. Tahu pire. Abah titip nu resep-resep sejarah ulah yang suka sejarah jangan batur cedikan protes beda jangan ke orang lain itu cegikan itu apa ya, melihat sinis begitu. Beda cerita, beda oge ilmu, tapi orang sebagai ahli resep beda cerita sejarah, beda ilmu. Dina sejarah pinuh ku ilmu berkahat. Insyaallah di dunia selamat bisa nulungan ka batur, di sorangan bisa gitu. Insya Allah di dunia selamat bisa nolong orang lain. Ceritanya hiji karuhun, ulah nyaritakan sejarah namungkul, gali kekuatan kahunaon eta. Nah, satu leluhur jangan cuma menceritakan sejarah saja, cuman gali kekuatan sejarahnya. Dapatkan ilmunya sama kita. Jago ngubaran secara modal. Contoh satu leluhur nyeri betul, nyeri sirah, menyembuhkan orang seperti nah orang gue bisa sakit kepala santet begitu ya dan lain sebagainya lah tadi disebutkan, kita itu harus bisa mengobatinya. Buktikan kan orang ahli sejarah. Buktikan orang kita kan ahli sejarah. Buktikan dapat ilmunya sama kita. Ya kita aku teluh. Orang kan bisa kalau mau digerok karpun. Tah itu tekniknya. Nah orang itu kena sama santet dan sebagainya, tapi kita nggak bisa membuktikan
ya buat apa juga begitu. Jadi dalam pengertian begini, kalau yang saya tangkap ya, ini kita nih sebagai ahli sejarah. Ini kalau ngomong ahli sejarah tadi sudah saya sebutkan itu kelompok mereka begitu. Jangan cuma ngomong doang begitu. Ini sakti itu sakti, ini sakti itu sakti. Tapi kita juga harus sampai bisa mendapatkan gimana nih misalkan yang jaga raksa itu bisa sampai sakti begitu. Kemudian Nyimas Gandasari misalkan kenapa bisa seperti itu. Cari ilmunya sampai kita itu mendapatkan level kesaktian yang sama dengan mereka. Gitulah kira-kiranya ya. Nah ini klinik sudah ya. Ini saya tidak akan dulu menyambungkan apakah Deddy Mulyadi juga etikotnya seperti ini atau tidak, karena itu membutuhkan mantuk, membutuhkan apa yang keluar dari mulut yang bersangkutan. Cuman ini adalah fakta keadaan orang-orang yang di belakangnya Deddy Mulyadi. Begitu. Dan ada alasan kenapa Deddy Mulyadi itu di Purwakarta banyak sekali menimbulkan kontroversial. Tidak seakan-akan tidak takut sama hukum syariat begitu. Ini kan Deddy Mulyadi itu kan sebetulnya dicelaknya oleh para ulama itu kan bukan dari i'tiqad sebetulnya, tapi dari syariat, dari apa yang nampak. Nah, kemudian tatkala dikonfrontasi kepada yang bersangkutan, dia tuh selalu ngeles dengan i'tiqad. Saya itu kalau hormat sama bendera itu kan gak apa-apa. Kenapa hormat sama bendera boleh, tetapi hormat sama simbol-simbol kesenduaan gak boleh? Itu kan dua perkara yang lain sebetulnya begitu. Kalau dia itu memang paham urusan syariat. Lah bendera itu sedari dulu gak ada yang nyembah kok, siapa? Agama apa yang nyembah syariat kan? Yang nyembah bendera kan gak ada. Cuman yang nyembah patung kan banyak. Itu sudah tasabuh nanti. Ya itu bermasalah sebetulnya. Jadi saya cukupkan video ini untuk memberikan informasi bagaimana kontradiktifnya antara pendukung Deddy Mulyadi jenis ini, saya tidak mengatakan semuanya, pendukung Deddy Mulyadi jenis ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, katakanlah begitu ya. Kita tidak mengatakan dengan Islam dulu secara umum lah, atau katakan saja dengan Islam secara umum. Ini sangat bertolak belakang, karena kalau sudah mengatakan dewa-dewa, kemudian titisan, kemudian reinkarnasi, itu sudah keluar dari Islam, itu sudah bukan Islam. Nah masalahnya orang seperti ini bawa-bawa Islam. Ya, karena coba kalau misalkan Deddy Mulyadi ini nggak bawa-bawa Islam, mau sebaik apapun dia itu nggak bakalan kena, nggak bakalan dapat. Cuman kan sedari awal ini sudah bermasalah begitu, sampai orang-orang yang nggak bisa menyerang dia dari dari sisi agama, dan memang sebetulnya seharusnya agama itu tidak dijadikan alat politik, betul. Cuman kalau misalkan orang-orang ini menjadikan agama sebagai konsideran untuk memilih pemimpin, kemudian orang yang tersebut secara kenyataan misalkan bahwa dia itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tertentu, tidak sesuai dengan Islam misalkan, tapi untuk menarik simpati orang-orang yang sedari awal menjadikan Islam sebagai konsideran untuk memilih pemimpin, dia memakai hal itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu sudah kamuflase itu. Ya, ini masalah. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaat. Ya, manfaatnya itu bukan untuk elektabilitas apa segala macam. Pemilunya sudah selesai. Paling itu nanti daerah pemilu kan masih lama juga begitu. Ini masih banyak sekali terjadi kemungkinan antara pemilu sekarang dan pemilu depan. Saya emang nggak ada urusannya dengan itu. Ini urusannya sama i'tiqad. Karena yang namanya i'tiqad itu, tatkala kamu menyetujui perkataan seperti ini, ketahuilah kamu itu sudah keluar dari agama begitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.